Salam kerahiman. Hari ini 1 Desember, di tanggal pertama di bulan yang terakhir. Dalam 1 bulan ini kita akan bahas tentang Bunda Maria, dan 1 bulan kemudian kita akan masuk ke tahun yang baru. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk masuk ke tahun yang baru bersama-sama dengan Bunda Maria. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita akan baca sama-sama dari diary nomor 11. Ketika aku turun dari kereta api dan menyaksikan semua orang pergi menyusuri jalan masing-masing, aku dicekam oleh rasa takut. Apa yang harus kulakukan? Kepada siapa aku harus pergi? Karena aku tidak mengenal seorang pun di Warsawa. Maka aku berkata kepada Bunda Allah, Maria, tuntunlah aku, bimbinglah aku. Serta-merta aku mendengar dalam hatiku kata-kata yang memberitahukan kepadaku agar aku meninggalkan kota dan pergi ke suatu desa yang tidak jauh dari kota itu. Tempat aku akan menemukan rumah yang aman untuk bermalam. Aku berbuat demikian, dan sungguh, aku menemukan segala sesuatu persis seperti yang dikatakan bundaku, persis seperti yang dikatakan kepadaku oleh Bunda Allah. Diary nomor 11 ya, kita bahas dari awal sekali diary ini. Dikatakan oleh Suster Faustina, ketika aku turun dari kereta. Dia naik kereta dalam perjalanan dari Lodz ke Warsawa. Kenapa dia pergi ke Warsawa? Seperti kita tahu ya, Yesus meminta Suster Faustina untuk masuk biara, untuk pergi ke Warsawa dan masuk biara. Dan ini dikatakan oleh Yesus, didengar oleh Helena ya, waktu itu belum Suster Faustina namanya, didengar oleh Helena pada waktu Helena pergi ke Katedral Stanislaus Kostka di Lodz. Kalau kita tarik lagi ceritanya, kenapa dia ada di sana? Dia sering sekali mendengar suara Tuhan untuk supaya dia hidup lebih kudus, hidup lebih suci, hidup lebih sempurna untuk menjadi biarawati. Tapi di pihak lain, ayahnya, orang tuanya nggak setuju karena mereka miskin, dan orang tuanya tetap berharap kepada Helena agar dia bekerja sebagai pembantu rumah tangga untuk membantu keuangan keluarga, untuk membantu ayahnya untuk membayar hutang, karena keluarga ini keluarga yang sangat miskin. Di satu pihak Yesus minta dia masuk biara, di pihak lain nggak ada sarana prasarana atau kemudahan-kemudahan. Bahkan yang dialami oleh Helena adalah penolakan. Ya, dia bermaksud baik kan ya. Dia mentaati perintah Tuhan, dia mau masuk biara, dia mau mengorbankan, dia mau mempersembahkan seluruh hidupnya buat Tuhan. Tapi perbuatan baik ini tidak langsung otomatis semuanya berjalan lancar, bahkan banyak halangannya. Ya. Sehingga suatu hari dia pergi ke pesta, dia stres ya, dia udah nggak mau dengar lagi suara Tuhan karena bingung antara permintaan Tuhan dan situasi yang dia hadapi. Begitu pula mungkin dalam hidup kita hari-hari seperti sekarang ini ya. Di satu pihak kita ingin hidup baik, hidup benar, bekerja, menghasilkan, memperoleh uang untuk kita bisa hidup makin hari makin baik, kita bisa melayani, kita bisa membantu, kita bisa memenuhi kebutuhan keluarga kita masing-masing. Tapi di pihak lain ada pandemi, ada COVID-19 yang menghalangi setiap aktivitas kita. Di rumah saja, kemana-mana kalau harus pergi pun harus pakai masker, harus jaga jarak, harus rajin cuci tangan, karena virus COVID-19 masih ada di mana-mana dan tidak bisa diprediksi, tidak bisa dilihat, tidak bisa diketahui lebih dahulu. Nah, balik ke cerita Helena. Karena dia mengalami hal seperti itu, maka dia ikut sama kakaknya ke pesta dansa di Lodz. Nah, di pesta dansa itu dia melihat Yesus dengan tidak berpakaian, dengan tubuhnya yang luka-luka, dan Suster Faustina atau Helena tanya,
Yesus, kenapa engkau sampai menderita seperti itu? Siapa yang membuat engkau menderita seperti itu? Dan Yesus katakan, berapa lama lagi saya harus menunggu engkau? Di situ Suster Faustina merasa bahwa dia melupakan semua acara pesta dansa itu dan dia pergi ke gereja, ke katedral Stanislaus Kotska. Nah, di sana dia mendengar Yesus bilang, engkau harus ke Warsawa, masuk biara. Dengan tekad yang bulat, akhirnya dia pergi ke Warsawa naik kereta. Nah, yang jadi problem cerita di nomor 11 ini adalah begitu dia sampai Warsawa, dia bingung harus kemana. Nggak ada direction, nggak ada perintah, nggak ada pesan, nggak ada referensi. Dia harus bagaimana? Sementara kita tahu ya, kalau di stasiun kereta api, begitu kereta apinya berhenti, stop, ya semua penumpangnya turun, mengambil arah jalan keluar, apakah ke kiri atau ke kanan, dan mereka sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing. Sementara Helena kebingungan harus kemana. Di sana dia berkata kepada Bunda Maria, ya, apa yang harus aku lakukan? Kepada siapa aku harus pergi? Ya, di situ dikatakan, aku berkata pada Bunda Allah. Karena memang Helena ini berdevosi kepada Bunda Maria. Dia punya relasi yang dekat dengan Bunda Maria. Pada saat dia panik, pada saat dia bingung, dia tahu dia punya Bunda. Dan dia katakan kepada Bunda Maria apa yang menjadi kekhawatiran dia, persoalan dia, permasalahan dia semuanya. Ya. Nah, dikatakan oleh Helena, Maria, tuntunlah aku, bimbinglah aku. Kalau Helena punya relasi yang baik dengan Bunda Maria, pasti dia juga enak ya ngomongnya seperti kita berbicara kepada ibu kita masing-masing. Nah, persoalannya buat kita semua adalah apakah kita punya relasi yang dekat dengan Bunda Maria? Masih ingat ya, Yesus di atas salib, dia katakan, Ibu, inilah anak-anakmu. Dan kepada kita semua, kepada Yohanes ya, di situ dikatakan, inilah ibumu. Di saat-saat terakhir, di saat Yesus sedang sakaratul maut, dia memberikan hartanya yang paling berharga, yaitu ibunya. Untuk kita semua, inilah ibumu. Dan karena Suster Faustina Helena punya relasi yang dekat dengan Bunda Maria, pada waktu dia mengalami masalah, pada waktu dia mengalami kebingungan, kebimbangan, dia ingat Bunda Maria. Bunda Maria, tuntunlah aku. Bunda Maria, bimbinglah aku. Di sini kita bisa belajar ya. Kita juga banyak mengalami kesusahan, masalah, penderitaan, kegagalan, banyak hal. Kita nggak perlu takut. Kita punya Bunda Maria. Harta yang paling berharga yang Yesus berikan waktu dia ada di atas salib. Inilah ibumu. Mari kita datang pada Bunda Maria. Karena Bunda Maria itu ibu kita semua. Bahkan kalau kita ingat cerita pernikahan di Kana, yang mengadakan pesta juga enggak bercerita, enggak minta tolong, saya kehabisan anggur, siapa bisa sumbang anggur, enggak. Tapi Bunda Maria dengan hati yang penuh keibuan, yang penuh kepedulian, dia mengamati apa yang terjadi dan dia tergerak dengan belas kasihan. Dia tergerak, dia minta kepada Yesus anaknya untuk melakukan sesuatu. Walaupun Yesus bilang, saatku belum tiba. Di sini Bunda Maria menunjukkan kasihnya kepada kita semua. Dia tahu kebutuhan kita, dia tahu kita kekurangan anggur, dia berkata kepada Yesus putranya untuk melakukan sesuatu. Dan yang luar biasa, walaupun Yesus bilang waktuku belum tiba, tapi apa yang diminta oleh Bunda Maria dia lakukan. Dikatakan lebih lanjut, serta-merta aku mendengar dalam hatiku kata-kata yang memberitahukan agar aku meninggalkan kota, pergi ke suatu desa tidak jauh dari kota itu, tempat aku menemukan rumah untuk bermalam. Bunda Maria membimbing Helena, menuntun Helena, berkata dalam hatinya untuk melakukan apa yang perlu dilakukan oleh Helena. Pergi keluar kota, ke desa kecil, di sana dia dapat tempat bermalam.
yang disampaikan oleh Bunda Maria, persis Helena mengalami hal tersebut. Dan aku berbuat demikian, seperti apa yang diarahkan oleh Bunda Maria. Dan aku menemukan segala sesuatu persis seperti yang dikatakan Bunda Allah. Coba kita refleksi dengan kehidupan kita masing-masing. Bagaimana relasi kita dengan Bunda Maria? Kita berdoa rosario setiap hari, atau kita ikut novena 3 Salam Maria, atau juga doa malaikat Tuhan, atau kita juga ikut novena Maria diangkat ke surga, atau Maria dikandung tanpa noda. Apa yang kita lakukan, relasi apa yang kita lakukan untuk berrelasi dengan Bunda Maria? Doa rosario ada 4 peristiwa. Peristiwa gembira, peristiwa sedih, peristiwa terang, peristiwa mulia. Itu bisa kita lakukan setiap hari. Di mana peristiwa demi peristiwa itu perlu kita renungkan, perlu kita hayati, karena di dalam setiap peristiwa tersebut juga terjadi 5 peristiwa yang lain. Contoh, peristiwa gembira. Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Kita bisa renungkan. Ya. Yang kedua, Maria mengunjungi Elizabeth saudaranya. Yang ketiga, Yesus lahir di Bethlehem. Yang keempat, Maria mempersembahkan Yesus ke bait Allah. Yang kelima, Yesus diketemukan di bait Allah. Nah, setiap peristiwa itu bisa kita renungkan, bisa kita hayati, bisa kita gali maknanya lebih dalam lagi. Yesus diketemukan di bait Allah. Setelah dicari-cari selama 3 hari, ternyata Yesus ada di bait Allah. Itu pun menjadi refleksi buat kita. Kalau kita mau cari Yesus, kita pergi ke gereja, kita pergi ke rumah Tuhan. Yesus ada di sana. Yesus mengajar, Yesus membuka diri untuk kita semua yang memerlukan Dia, yang butuh, yang lapar, yang haus akan firman Tuhan, akan kekuatan, akan rahmatnya Dia. Lanjut ya. Kalau kita pergi ke Warsawa, ke Polandia, di sana juga ada basilika, ada gereja disebut Jasna Gora. Itu disebut Bukit Cahaya. Di sana ada Bunda Maria yang disebut Black Madonna ya, di Częstochowa. Kalau kita ke sana kita bisa melihat lukisan tersebut. Menurut cerita, lukisan tersebut dilukis oleh Santo Lukas di atas meja yang dibuat oleh Yesus. Karena Yesus kan anaknya tukang kayu ya. Jadi Yesus membuat meja dan Santo Lukas menggambar Bunda Maria sedang membopong bayi Yesus di atas meja tersebut. Dan yang spesial, yang unik dari Maria Jasna Gora ini adalah setiap periode tertentu bajunya Bunda Maria dan kanak-kanak Yesus itu berganti warna ya. Kadang warnanya biru, ada warnanya emas, ada warnanya merah. Kalau ke sana, mari kita pergi ke Bukit Cahaya Jasna Gora. Disebut Black Madonna. Tempat itu adalah sebagai pusat dari gereja, dari umat Katolik di Polandia. Cerita sedikit tentang ikon ini ya. Diketemukan oleh Helena, ibu dari Kaisar Konstantin. Ikon itu disimpan di Konstantin di tahun 500-an. Tahun 803, lukisan ini jadi hadiah pernikahan dari Kaisar Bizantin dan ditaruh di istana selama 600 tahun. Tiba di Polandia itu tahun 1382. Dibawa oleh tentara yang melarikan diri dari serangan kaum Tartar. Selama penjarahan di kota Belz, awan menaungi kapel di mana lukisan Bunda Maria tersebut ditempatkan. Tahun 1386 didirikan biara untuk tempat lukisan tersebut. Tahun 1430
Ada tentara yang menyerang biara tersebut, ya. Tentara dari kawanan Husit ditulisnya ya. Dia menyerang, merampok biara tersebut dan merobek lukisan tersebut dengan pedangnya. Lukisan ini mau dibawa pergi, ditaruh di atas kereta, ya. Tapi ternyata keretanya nggak mau jalan. Karena keretanya nggak mau jalan, maka akhirnya lukisan itu dilempar ke lumpur, tapi sebelumnya dicoret-coret dulu atau disobek oleh pedang. Kalau kita melihat lukisan ini, memang di wajahnya Bunda Maria ada 3 sayatan bekas disayat pisau, ya. Tapi waktu si orang jahat ini mau menyayat yang ketiga, si tentara ini jatuh dan meninggal. Para biarawan berusaha menutup luka tersebut. Jadi walaupun sudah ada cacatnya ya, ada bekas goresan pedang, lukisan tersebut berusaha diperbaiki, dicat lagi supaya cacat itu nggak kelihatan. Tapi yang terjadi, luka tersebut muncul lagi. Jadi nggak pernah bisa diperbaiki. Akhirnya ya dibiarkan seperti itu aja. Nanti kalau Bapak Ibu ke sana bisa lihat ya, di mana gambar Bunda Maria itu ada 3 sayatan bekas pedang di wajahnya. Gambarannya Bunda Maria dan kanak-kanak Yesus, dan orang Polandia berdevosi kepada Bunda Maria. Oleh sebab itu nggak heran ya kalau si Helena kecil ini juga sudah punya relasi yang begitu dekat dengan Bunda Maria. Kita lanjut. Terjadi mukjizat pada tahun 16 terjadi mukjizat pada tahun 1655. Tentara Swedia dikepung di Czestochowa ya, di situ ya. Prajurit Polandia berdoa di depan lukisan tersebut dan ternyata musuh mundur. Tahun 1956, Raja John Casimir mengangkat atau menyebutkan bahwa Black Madonna dari Czestochowa ini menjadi Ratu Polandia, menjadi pelindung dari rakyat Polandia, menjadi ibu kota rohani dari Polandia ya, Czestochowa tersebut. Mukjizat ini diakui oleh Bapak Paus Clement ke-11 di tahun 1717, dan tahun 1925 Bapak Paus Pius ke-11 menentukan tanggal 3 Mei, tanggal perayaan dari Bunda Maria Black Madonna ini, Bunda Maria Czestochowa. Itu sedikit cerita tentang Bunda Maria ya. Nah, mari kita mulai dari tanggal 1 Desember ini, kita juga mulai menjalin relasi yang semakin hari semakin dekat, semakin intim dengan Bunda Maria. Karena Maria sungguh ibu yang diberikan oleh Yesus kepada kita pada waktu Yesus ada di atas salib. Doanya juga kepada Bunda Maria sangat sederhana yang seperti dilakukan oleh Helena. Bunda Maria, bimbinglah aku. Bunda Maria, tuntunlah aku. Seorang ibu pasti menjawab dan akan memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Dan kita semua adalah anak-anaknya. Jadi kalau ada sementara orang yang menganggap Bunda Maria itu bukan Bunda Allah, ya biarin aja. Kita yang beriman, kita yang berdevosi, kita yang percaya bahwa memang Bunda Maria itu adalah Bunda yang diberikan Yesus kepada kita. Di saat-saat dia terakhir, di saat-saat dia menjelang ajal, inilah ibumu. Maka berbahagialah kita yang punya ibu seperti Bunda Maria, yang berbahagia punya ibu yang peduli. Kita kembali lagi ya, ingat pernikahan di Kana. Kita ingat juga pada waktu para rasul dalam ruangan ketakutan juga ditemani oleh Bunda Maria. Bunda Maria sangat peduli kepada kita semua. Kita tutup ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena pada bulan Desember ini kami mulai masuk untuk sama-sama
menggali rahmat-Mu khususnya dalam relasi dengan Bunda Maria. Terima kasih Yesus atas Bunda-Mu yang Kau berikan kepada kami sebagai ibu kami semua. Bunda Maria, Engkau tahu anak-anak-Mu, kelemahan daripada kami, ketidakberdayaan, keterbatasan kami. Kiranya Engkau berdoa syafaat untuk kami Bunda, agar kami bisa semakin hari semakin intim berhubungan dengan-Mu, dan juga semakin hari semakin bisa menyenangkan hati putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Terimalah salam kami ya Bunda. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Hatiku dipenuhi sukacita ketika Bunda Maria datang. Dia datang berkunjung kepadaku sambil memopong bayi Yesus. Hatiku dipenuhi sukacita ketika Dia menyapaku. Dengan lembut serta kasih sayangnya, Dia menyejukkan hatiku. Dia berkata, janganlah aku takut, karena Dia selalu bersama. Terima kasih ya Yesus, karena Engkau memberikan Bunda-Mu padaku. Hatiku